Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seseorang melakukan perbuatan bid'ah, maka sesungguhnya orang tersebut terjebak kepada melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkategorikan orang yang melakukan demikian bisa saja masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Sudah ada petunjuk dan bimbingan, sudah ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan al-haq. Istilah al-haq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim oleh Imam Ibnu Katsir ditafsirkan ada 4. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Islam, yang ketiga Al-Haq. Kalau dalam ayat ini Allah menyebut kata Al-Haq, dan yang keempat itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan 2 orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Al-Haq sama maknanya dengan Islam, Al-Haq sama maknanya dengan Al-Quran, Al-Haq sama maknanya dengan petunjuk jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 orang sahabatnya, siapa, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia akan terjerumus seperti disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, famadza ba'dal haq. Sudah ada yang hak, sudah dijelaskan, sudah disampaikan yang hak, atau sudah ada yang hak, cuma mungkin persoalannya belum sampai kepada orang itu. Sudah ada yang hak tetapi orang tersebut mungkin belum sempat atau belum mampu untuk menggali, mendapatkan tentang yang al-haq itu. Sudah ada yang demikian kemudian mengambil yang lain, mencari yang lain, maka hanya ada 2 kemungkinan menurut ayat ini. Kalau tidak al-haq, maka yang terjadi ad-dhalal, maka kesesatan. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau ada orang tidak mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang tidak mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu dalam hadis dan sunnahnya. Kalau tidak yang dia sambut, yang tidak dia ikuti seruan dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang keduanya dia akan mengikuti, menyambut seruan ahwa'ahum, hawa nafsu, atau selain daripada petunjuk, selain daripada al-haq.